dari sampah-sampah itu dosen. Semua dosen tanyakan. Setiap saya ketemu dosen itu adalah makhluk dari produk sampah gitu. Iya, betul. Loh, ini saya ngajar di barat begitu. Benar kan? Dosen 99% di Indonesia itu adalah mengajarkan sampah-sampah. Benar. Yang tidak didasari oleh empiris, legacy, dan skill. Dosen yang mengajarkan ilmu tanpa memiliki tiga ini, omongannya sampah. Silakan debat sama saya berani. Ya. Kecuali Al-Quran dan hadis. Itu saja. Tapi sama, Al-Quran dan hadis kita mahir, tidak memiliki asbabun nuzulnya, hadis dhaif, hadis mardud dan seterusnya sama. Ya. Paham ya? Ekstrim sama saya? Ya. Wujudkan itu. Jangan pernah belajar ilmu tanpa memiliki tiga hal. Ya? Dan pastikan kalau sudah memiliki ilmu sampah, otak Anda itu kasih sampah. Saya tiap hari itu otak saya cekoki dengan sampah. Tapi saya taruh di PBS, pikiran bawah sadar, tidak dimasukkan otak besar saya. Sebelum saya menemukan tiga hal tadi. Ya, skillnya, empirisnya, dan leadershipnya. Tanpa memiliki ini, tidak akan. Kemudian ini pun belum saya masukkan di otak saya tanpa saya melakukan hipotesa dulu. Nah, baru kita internet of things kita itu benar-benar ihdinas siratal mustaqim. Maka berpikirlah menjadi manusia ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdinas siratal mustaqim adalah manusia yang taat kepada Allah asli. Demi masa, demi waktu, karena nanti sore kiamat, maka hari ini silahkan kerjakan hari ini sampai selesai. Jangan menunggu besok, karena Anda termasuk dolen di dalam pengambalan Allah asli. Jangan tidak besok. Kalau hari ini bisa dikerjakan, ngapain tidak besok? Kita menjadi manusia dolen. Ya. Jadi cara berpikir saya ekstrim itu. Ya. Dan ini benar sekali. Jadi mari kita di era digital ini, karena sudah terbuka, jangan percaya kepada ilmu pengetahuan. Ya. Tapi percayalah kepada leadership Anda, skill Anda, dan leadership Anda. Karena inilah penghasil daripada ilmu pengetahuan. Ya. Dari sampahnya tadi. Silakan dikembangkan, silakan berkreativitas, Anda wujudkan sendiri. Medianya sudah banyak. Jadi pengaruhnya seperti itu ya. Madam Smith menghasilkan digitalisasi seperti itu ya. Seperti sampah ya, saya sebut digital marketing itu. Sekarang sudah jadi sampah, jangan belajar lagi. Jangan. Ada berhenti aja digital marketing, jangan belajar. Nanti saya harus di mana masuknya? Ada di materi saya. Sekarang digital marketing sudah menjadi sampah, makhluk tinggalan, kereta jadul, eranya sudah diot sama AI. Nah, next Pak. Nanti akan terjawab. Ini sebuah teori. Itu saya sebut itu leadership ya. Leadership bisnis internasional yang sudah menjadi platform. Harus menjadi, kalau mau jadi kaya, Anda mau kaya di dunia digital harus paham. Di dunia ini Anda mengenal ini, yaitu B2B, bisnis to bisnis. Harus paham. Anda kalau mau menjadi entrepreneur harus tahu cara menjualnya pakai ini. Harus tahu. Tanpa tahu ini, Anda akan menjadi gelandangan marketing, gelandangan online. Di dunia online itu jangan sampai menjadi gelandangan. Kalau Anda menjadi gelandangan, artinya Anda buta huruf terhadap tempat-tempat bisnis, tempat-tempat jualan di dunia digital. Banyak teman-teman UMKM yang menjadi gelandangan online sehingga jualannya tidak laku. Bingung. Harus posting, harus upload, harus bikin video, harus bikin website. Kok gak kayak payu dodolan? Kenapa gelandangan dia? Kenapa? Tidak tahu medianya. Pertama, B2B. Lihat, B2B itu bisnis to bisnis. Contoh, Mbak ini pengusaha batik, Mbak ini pengusaha pewarna. Maka keduanya berbisnis. Itu B2B. Saling membutuhkan, saling sinergi. Siapa yang membutuhkan pewarnanya ini, saya membutuhkan batiknya ini. Keduanya bersinergi. Itu bisnis to bisnis. Perhatikan. Kalau produk Anda itu produk suplementer, produk pengganti. Contoh, Anda memiliki di rumah itu banyak, umpama itu jamu herbal ya.
kulit, kencur, jangan dijual di e-commerce. Tidak akan kaya, saya jamin itu. Seandainya cuma jual di e-commerce, makanya tidak akan kaya. Kenapa? Itu produk B2B. B2B itu di mana larinya? Namanya bisnis to bisnis, Anda harus berhubungan dengan siapa? Dengan pabrik Sido muncul, dengan pabrik Pokari, dengan pabrik-pabrik besar. Nah, itu baru kaya. Contoh, Mbak ini dapat orderan kunyit 10 kontainer dari pabrik Sido muncul, kan kaya. Mbak ini dapat orderan 100 orang, pasar Tanjung, kan kaya. Beda kan? Itu cara bisnis. Logika bisnis seperti itu. Bisnis to bisnis. Tapi kunyit bahan pengganti harus ditemukan dengan pembeli besar. Ya, itu namanya bisnis contoh kecilnya. Kemudian B2C, bisnis to customer. Bisnis to customer. Seperti kalau B2B itu contoh Alibaba. Alibaba itu bisnis to bisnis. Kalau mau kaya, mau sukses silahkan jualan ke Alibaba. Ya, jangan di Shopee. Cukup untuk makan seperti saya. Saya jualan di Shopee itu cukup makan. Sudah nggak bisa beli mobil, beli motor nggak bisa. Siapa di sini jualan di Shopee bisa beli mobil, beli motor nggak ada? Sudah nggak zaman. Kalau 10 tahun lalu, 5 tahun lalu ya, jualan di Shopee, Tokopedia, Lazada, mau beli mobil, beli rumah, ngomong kosong mimpi. Tidak akan terjadi. Kenapa? Karena orang itu masuk di digital marketing. Ya, eranya sudah bukan digital marketing lagi. Eranya sudah AE dan itu problem. Jadi B2B seperti Shopee itu B2B. Kita masuk di Shopee itu nggak bisa kaya, nggak bisa. Karena melayani eceran satu-satu nggak akan bisa. Dan kompetitornya ribuan dan jutaan, sangat banyak. Nanti saya ajari bukan berarti kita nggak punya Shopee. Saya punya Shopee, saya punya Lazada, saya punya eBay, saya semua punya. Marketplace itu hampir 500 marketplace internasional yang punya aku jadi jualan sana. Produk saya craft, ditutup oleh di craft. Tidak di craft, holding saya nggak bisnis punya. Mau Shopee, Lazada, TikTok, YouTube, Shopify, ya, mau Etsy, apa itu Google Express ada semua. Saya jualan juga di sana. Ya. Tapi harus bicara ini, kalau bicara B2C. Jadi B2C itu jualan eceran di online. Ya. Kalau sekedar untuk makan, minum, sandang, pangan, makan cukup. Ya. Jangan pernah mimpi beli motor, beli mobil, bangun rumah, nggak akan cukup. Ya.